Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Pagi ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, semoga pembelajaran kita mendapat keberkahan oleh Allah. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, pertemuan yang 1 minggu kemarin kita telah mempelajari tentang subtema 2. Maka kita akan baiklah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang foto dua alat yang digunakan melengkapi tiga sebuah mana. Nah, pada pertemuan pada tema 1 subtema 3 kita akan juga masih kita pada alat berat manusia, karena di sini akan membahas tentang aktivitas manusia, yaitu membuat gerabah. Kalian tahu gerabah tidak? Atau juga disebut sebagai tembikar. Contoh dari gerabah. Kalian pasti pernah lihat ya. Fungsi gerabah itu apa sih? Jadi gerabah itu memang ada yang diciptakan untuk diambil fungsinya, atau diciptakan karena fungsinya. Ini namanya fungsional. Gerabah tersebut dapat memberikan manfaat secara langsung kepada penggunanya. Contoh ada pembunga, ada kayu, ada payung, ada tempayan, ada tembina. Contoh-contoh gerabah yang disebutkan tadi, dia memang dibuat karena fungsinya. Ada yang non fungsional, jadi dibuat tidak berdasarkan fungsinya. Dia dibuat karena ada fungsinya, tidak itu karena dia fungsinya adalah sebagai penghias ruangan. Tahu barang-barang biasa contohnya kunci, kunci gerabah. Nah, sekarang gerabah itu dibuat dari apa sih? Ya, tanah liat. Tanah liat itu jenis-jenisnya banyak sekali. Nah, yang paling bagus digunakan untuk gerabah adalah earthenware. Tanah liat earthenware. Ayo diperhatikan, ini bukan terasi. Ini bukan terasi ya. Ini adalah tanah liat earthenware. Jenis-jenisnya banyak sekali tanah liat itu, tetapi untuk yang paling bagus digunakan sebagai gerabah atau tembikar adalah tanah liat ini. Ini adalah tanah liat yang paling pertama digunakan oleh para pengrajin tembikar atau para pengrajin gerabah. Tetapi ini sampai dengan sekarang pun adalah tanah liat yang paling umum digunakan. Kenapa? Karena memang tanah liat earthenware ini memiliki beragam warna. Ada coklat, ada merah, ada orange, ada abu-abu, juga ada putih. Tanah liat khusus ini mengandung zat besi dalam jumlah tinggi dan sejumlah mineral yang menjadikannya salah satu jenis langsung terbaik bagi pengrajin tembikar. Ada beberapa alat yang memang umum untuk digunakan dalam membuat tembikar. Ada cangkul, linggis, ember, dan ada beberapa alat khusus. Seperti kalian lihat, beberapa alat yang khusus digunakan. Ada
Panombuk. Panombuk atau penungguk berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dan juga panempa atau penempa sebagai penghalus bagian luar. Kemudian ada juga pengorek atau pangorek atau pengerok. Itu sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Ada panyabungan pada air untuk menetesi gerabah dengan secari kain agar mudah dihaluskan. Ada pangelet, secari kain untuk membentuk bibir gerabah. Ada pangajakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. Ada pangabuan, tempat abu. Ada panompal, alat untuk menyisihkan abu pada saat pembakaran. Ada werkower, gala berujung kawat ungkung. Ada pamotong atau pemotong, yaitu jenis pisau atau kawat untuk memotong tanah liat. Juga ada tungku pembakaran gerabah. Sebelumnya mari kita lihat video berikut ini. Mari kita berangkat, pegangan dulu ya, kita berangkat untuk menikmati wisata pembuatan gerabah. Mengamati kerajinan tanah liat. Teman-teman, sekarang kita akan mengamati kerajinan dari tanah liat. Bahan-bahan kerajinannya yaitu tanah liat. Tekstur tanah liat lembab, tidak mudah menyerap air dan alot, sehingga tidak mudah terpecah. Karena itulah tanah liat atau logam ini cocok untuk dijadikan bahan kerajinan. Mula-mula tanah liat diambil dari tempat penggalian tanah. Lalu selanjutnya tanah diaduk menggunakan mesin penggiling supaya tanah liat memiliki kepadatan dan komposisi yang sama. Hasil dari mesin penggilingan berbentuk balok panjang. Lalu tanah liat olahan tersebut dipilah-pilah menjadi balok-balok pendek untuk didistribusikan ke pengrajin. Alat-alat yang digunakan untuk kerajinan tanah liat diantaranya adalah mesin pencetak, alat putar, pemotong, dan busir. Berikut ini kita akan mengamati pembuatan kerajinan vas bunga dari tanah liat. Tanah liat dimasukkan ke dalam mangkok, kemudian ditekan dengan cetakan hingga padat dan membentuk model tertentu, misalnya pot bunga. Selanjutnya, kerajinan dirapikan dengan bantuan alat putar dan air hingga rapi. Selanjutnya, kita amati pembuatan guci atau penit dari tanah liat. Teknik pembuatannya yaitu dengan teknik gigit dan tekan. Mula-mula, tanah liat dibentuk bola-bola. Kemudian, diletakkan di atas alat putar. Lalu ditekan dengan gigit hingga membentuk kerajinan yang diinginkan. Bunga atau pot bervariatif, baik dari ukuran maupun variasinya. Ada ukuran besar, kecil, variasi geratan, variasi bunga, dan banyak lagi. Setelah selesai pembuatan bentuk kerajinan, selanjutnya masuk ke tahap pengeringan di bawah sinar matahari hingga tidak lembek lagi.
Lalu untuk memanaskannya, dilakukan pengopenan atau pembakaran sehingga warna dasarnya menjadi merah. Setelah dingin, kerajinan dikeluarkan dari oven dan memasuki tahap finish. Tahap ini diantaranya penghalusan dan pemberian warna yang bervariasi. Dan kerajinan telah siap dipasarkan. Masih banyak lagi produk kerajinan tanah yang dihasilkan oleh pengrajin, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Contohnya seperti keramik, gelas, celengan, asbak, piring, dan banyak lagi. Nah, teman-teman, itu tadi kerajinan tanah liat yang kita amati. Semoga bisa menambah wawasan ya. Yeay, kalian sudah selesai berwisata buatan gerabah. Nah, sekarang silakan kalian baca teks bacaan tentang gerabah dari Pulau Madura. Setelah kalian membaca, coba kalian menemukan ide pokok pada setiap bacaan, setiap paragraf dalam bacaan yang kalian baca. Ibu contohkan di sini pada paragraf pertama. Salah satu warisan karya budaya yang sangat luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tadikat. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Mana nih ide pokok pada paragraf 1 ini? Iya, betul sekali. Ide pokok pada paragraf 1 adalah pada kalimat pertama. Baiklah, sekarang silakan kalian temukan beberapa ide pokok pada paragraf selanjutnya. Nah, yang kalian lihat tadi, pembuatan gerabah adalah menggunakan alat gerak manusia dalam beraktivitas membuat gerabah. Di antaranya beberapa contoh aktivitas alat gerak manusia, yaitu ini membuat gerabah, membuat guci, kemudian membuat, ibu-ibu sedang membuat kerajinan tangan, makan, minum, menulis. Ini semua adalah contoh aktivitas alat gerak manusia. Demikian anak-anakku pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Amin 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 ya robbal alamin. Don't forget to like, subscribe, and share video ini. Bila kalian merasa ini bermanfaat, bagikan kepada semua teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.